Silakan untuk kameranya untuk diaktifkan. Untuk pembelajarannya kalian nggak usah tegang-tegang ya atau gimana, biasa aja relax seperti kayak kita belajar sebelumnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya mengikuti pelajaran Ibu? Masih, Bu. Alhamdulillah. Oke. Nah, sebelum belajar, Ibu mau coba untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? KM dari 12 MIPA 3 atau 4? Silahkan. Sebelum kita melaksanakan KBM PKN pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Juventius. Oke, Ibu akan share screen. Izin untuk share screen. Materi kita pada hari ini. Sudah terlihat layar share screen-nya? Belum, Bu. Udah. Udah? Oke. Nah, kita slideshow. Nah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini, kompetensi dasar dalam pembelajaran ini seperti pada berikut ya, bisa dilihat. Kemudian tujuan pembelajaran untuk hari ini juga mengenai identifikasi pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian menalar hasil identifikasi, serta mampu merepresentasikan hasil identifikasi dari pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, secara spesifikasinya untuk materi hari ini itu mengenai membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Nah, minggu kemarin kan kita sudah pernah ya membahas mengenai kemajuan iptek juga, entah itu misalkan dalam hal pengaruh, menghasilkan pengaruh yang positif, kemudian pengaruh negatif, kemudian juga kemarin dari anak-anak sudah memberikan sebuah contoh-contoh, kemudian juga hal apa sih yang harus kita lakukan ketika kita dihadapkan kepada sebuah situasi untuk menghadapi gitu kemajuan iptek gitu, diselesaikannya secara berdasarkan nilai-nilai yang kita peroleh gitu, sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai lingkungan yang ada di lingkungan kita sudah mempelajari gitu ya. Nah, kita juga ketahui bahwasanya di sini kemajuan iptek itu tentu memberikan pengaruh ya bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Maka yang terbaik adalah kita itu membangun respon yang bijak untuk menghadapi pengaruh kemajuan iptek. Nah, di sini anak-anak bisa lihat
bisa lihat. Nah, karena kita itu manusia atau zon politikon atau selalu membutuhkan seseorang gitu. Dalam hal segala aktivitas kita itu membutuhkan yang namanya rekan. Membutuhkan yang namanya manusia lain dalam menunjang setiap kegiatan kita, setiap kebutuhan kita. Maka sama halnya ketika perkembangan iptek itu hadir, manusia itu akan cenderung selalu menggunakan sesuatu atau memanfaatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Betul begitu? Iya, Bu. Oke. Jadi tadi ya, nah dari hal pemanfaatan itu timbullah gitu. Ada yang timbulnya dampak positif, ada juga yang timbulnya dampak negatif. Nah, di sini manusia memiliki tanggung jawab etis dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Di sini Ibu ingin bertanya, adakah sesuatu hal yang muncul gitu ya, suatu perubahan ataupun suatu bentuk, suatu mesin ataupun suatu gerakan tertentu gitu ya, yang tidak yang tidak memiliki dampak negatif gitu. Ada nggak kira-kira? Gimana? Kira-kira? Izin jawab, Bu. Iya, boleh. Siapa ini? Mentari dari kelas 12 MIPA 3. Iya, boleh Mentari. Kalau menurut saya, pasti bakal menimbulkan dampak negatif, Bu, walaupun dia memberikan dampak positif yang lebih banyak, karena pasti bakal ada sisi negatifnya. Misalnya mesin, walaupun mesin itu banyak membantu manusia, tapi kan setidaknya pasti dia bakal menimbulkan polusi bagi bumi ini, gitu Bu, misalnya. Oke, betul ya Mentari. Nah, tadi kata Mentari akan selalu ada dampak negatif gitu dari sesuatu hal, walaupun suatu hal itu baik. Suatu hal yang baik pun apabila dilakukannya itu secara berlebihan itu akan selalu menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu atau tidak baik gitu. Maka di sini perlu adanya respon positif dari hal kemajuan iptek, kemudian kita memanfaatkannya itu sesuai dengan haknya, kemudian menghormati orang lain dan mengutamakan kolektif. Nah, di sini apabila kita lihat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan nasional itu antara lain memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam hal penggunaan iptek itu sendiri. Nah, dan pasal 33 ayat 2. Seperti itu. Ada yang tahu pasal 33 ayat 2 bunyinya seperti apa? Mana ada yang masih ingat? Minggu kemarin masih ada yang masih ingat? Bunyi pasal 33 ayat 2? Ini kan Bu yang soal masalah penggunaan ini kan? Penggunaan apa, Dik? Yang cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai itu banyak orang dikuasai negara kan Bu? Oke, betul. Ya, betul Dikra. Ya, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, jadi di sini pemanfaatan iptek itu diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan manusia, meningkatkan pertambahan nilai barang dan jasa dan ataupun percepatan industrialisasi. Nah, pemanfaatan iptek, pengembangan dan pemanfaatan iptek itu tidak bebas nilai walaupun kita diberikan kebebasan. Betul begitu kalau misalkan Indonesia itu negara yang berdemokrasi, artinya bisa menyampaikan segala pendapatnya? Gimana? Setuju? Setuju dengan pendapat Ibu? Setuju, Bu. Oke, setuju ya. Ya, walaupun Indonesia itu menganut asas demokrasi, artinya bisa mengumumkan segala pendapatnya, bisa melakukan segala haknya, kemudian melaksanakan haknya, tetapi ada batas-batas atau dalam pemanfaatan iptek itu kita tidak bisa atau menerabas nilai-nilai yang ada dalam masyarakat gitu, walaupun kita diberikan kebebasan, tapi bukan berarti sebebas-bebasnya. Seperti
seperti itu. Nah, di sini ada etika juga etika keilmuan, etika sosial, dan etika moral. Nah, di sini dalam hal pengembangan iptek pada segi agama, Ibu akan bertanya, ketika mendengar atau membaca hal-hal sebagai berikut ya, yang sesuai dengan PowerPoint, itu yang dirasakan itu apa? Yang dirasakan kebermanfaatannya itu dalam hal segi agama itu seperti apa? Coba, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya Bu, Oktaviandra dari 12IPA 3, Bu. Oke, Okta. Berkembangnya iptek dalam segi agama, kita bisa melihat misalkan dakwah di mana saja dan kapan saja, serta dapat melihat waktu sholat apabila kita sedang di perjalanan jauh. Mungkin dari saya cukup, Bu. Oke, betul. Ya, masih terasa gitu ya dalam kehidupan sehari-hari ketika melaksanakan kegiatan, gitu ya. Dengan adanya iptek ini kita ingat waktu sholat, kemudian juga bisa melihat dimanapun, ceramah-ceramah gitu. Ini Safa kenapa ketawa-ketawa? Ya, Bu. Ya, kenapa? Enggak, Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada sikap selektif terhadap kemajuan iptek di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya ini juga kemarin sempat kita singgung. Nah, untuk selanjutnya, di sini dalam hal penerapan itu, kita memiliki prinsip-prinsip untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moral kita. Nah, di sini ada contoh-contoh perilaku pemanfaatan iptek yang tidak berdasarkan atas asas kebermanfaatan. Nah, Ibu saat ini akan mengajak kalian untuk berpikir dan menganalisis ya sebuah kejadian, sebuah fenomena dan sebuah kegiatan gitu ya. Jadi diharapkan untuk aktif. Oke. Silakan untuk menyimak video sebagai berikut. Oke, sudah ya? Sudah melihat videonya? Oke. Jadi, menurut kalian, apa sih hal yang dirasakan ketika melihat kegiatan tersebut? Ketika kegiatan tersebut terus dilaksanakan, secara terus-menerus, di dalam kehidupan, di dalam lingkup masyarakat tersebut, apa yang akan terjadi gitu? Adakah hal-hal yang anak-anak rasakan ketika melihat tayangan video tersebut tadi? Siapa yang mau berpendapat? Saya Bu Nabila. Oke, Nabila silahkan. Kalau menurut saya itu benar-benar karena itu kan penggunaan dinamit atau bahan peledak yang dilemparkan kepada laut itu tuh benar-benar merusak lingkungan karena otomatis biota-biota laut lainnya itu pasti tidak akan berfungsi sebagai mana seharusnya. Jadi kalaupun penggunaan dinamit atau bahan peledak ini menurut saya tidak dibenarkan sama sekali. Ya, baik. Makasih Nabila. Betul pendapatnya tadi ya. Nanti tidak dibenarkan karena bisa merusak ekosistem yang ada di laut. Oke, selanjutnya ada yang mau memberikan pendapat lagi? Pasti perasaan-perasaan dan pemikiran setiap orang itu akan berbeda-beda gitu. Ada yang mau memberikan lagi selain Nabila? Memberikan pendapatnya terkait bahan peledak atau penggunaan itu bisa merusak lingkungan.
Ibu, aku mau coba kasih pendapat. Boleh? Karisa? Ya, silahkan. Mungkin para nelayan ini pakai dinamit atau bahan peledak itu karena mereka pengen ambil cara cepat aja kali ya Bu, karena mungkin kalau misalnya pakai cara yang manual itu memakan waktu yang lama, terus peralatannya ribet. Jadi menurut aku sebenarnya para nelayan ini tuh tahu kalau misalnya menggunakan bahan peledak itu membahayakan dan merugikan. Hanya saja mereka pengen ambil cara cepatnya gitu Bu. Kayak gitu kalau menurut aku. Oke, makasih. Lebih kepada sebenarnya tahu gitu, tapi dalam hal pengaplikasiannya itu tidak diaplikasikan gitu ya, tidak diterapkan gitu. Oke, good, Karisa. Ya, makasih. Mau kasih pendapat Bu. Saya mau kasih pendapat. Ya, boleh Dikra. Kalau menurut saya ini bagian dari lingkaran, yaitu lingkaran setan gitu Bu. Jadi kan pada awalnya kan nelayan pakai dinamit kayak gini kan Bu. Terus katanya kan pakai dinamit kan bahan kimianya. Laba-labaan bakal rusak dong lautan biotannya. Biota laut di sekitaran sana. Nah, akhirnya ikan-ikan makin langka dan akhirnya dia makin cepat dapat ikan. Karena kan kalau langka jadi makin lama dapat ikannya. Pakai lagi dinamit dan begitu terus menerus. Akhirnya jadi ya siklusnya tidak terputus-putus Bu gitu. Kalau menurut saya mah gitu. Oke. Makasih Dikra. Ya, betul. Pada intinya itu penggunaan dinamit atau bahan peledak yang di laut maupun misalkan di daerah laut maupun misalkan di danau itu sama-sama merusak ekosistem atau sama-sama tadi ya menurut Nabila tidak bisa dibenarkan gitu ya. Jadi dalam hal pemanfaatan teknologi iptek itu tuh harus memiliki sebuah kemanfaatan gitu. Kita bayangkan saja apabila sesuatu diciptakan sangat secara spektakuler dan luar biasa tetapi tidak dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau untuk kemaslahatan umat gitu. Itu sama saja tidak memiliki nilai-nilai gitu. Nah, selanjutnya. Nah, dalam hal pemanfaatan iptek juga seringkali kita merasakan bahwasannya banyak sekali hal-hal negatif gitu ya atau pengaruh negatif dari penggunaan iptek ini. Nah, misalkan di sini ada yang pertama, penyebaran hoax, penyebaran informasi yang belum tentu kebenarannya, atau misalkan di sini ada hacker. Menurut kalian hacker itu seseorang seperti apa dan posisinya itu di mana gitu? Oke, jadi hacker itu kan seseorang yang meretas akun atau melakukan pencurian data ya dari seseorang ataupun lembaga ataupun misalkan negara gitu ya dalam lingkup yang paling luas. Nah, dalam hal ini kita ketahui bahwasannya tindakan hacker itu bukan merupakan sebuah tindakan yang mudah atau yang gampang atau yang bisa dilakukan oleh siapapun. Setuju nggak dengan pendapat Ibu? Atau ada yang memiliki pendapat lain? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke, setuju ya. Oke. Bukan seseorang yang seperti kita, tetapi mereka, para hacker itu memiliki sebuah yang namanya kualitas atau kompetensi ya, yang sangat sulit untuk kita pelajari gitu. Ini tuh sebenarnya orang-orang yang cerdas di bidang IT, tetapi tidak diterapkan atau tidak malah berada pada garis-garis yang lurus gitu ya. Nah, apalagi di sini dalam hal penyebaran hoax. Nah, coba Ibu mau bertanya nih ya, berita apa yang pernah kalian tangkap dan atau pernah kalian sebarkan dan pada akhirnya kalian ketahui bahwa itu adalah sebuah berita bohong. Kalian pernah atau pernah melihat gitu ya, atau pernah sangat sering gitu melihat berita-berita hoax yang masuk ke WhatsApp gitu atau misalkan masuk di Instagram? Ya Bu, pernah waktu itu ada kasus yang ini yang Justice for Audrey yang katanya dia tuh korban bully padahal
ternyata dia yang salah kayak gitu. Oke. Ya, Ah, Bu, betul Karisa. Kenapa? Di dongeng Twitter. Lihat dongeng Twitter, Bu. dongeng Twitter. Dongeng, ya dia kayak seakan-akan tuh kayak itu, padahal belum itu. Jadi ada cerita dia tuh katanya kayak dibikin apa, kalau satu dia itu naik gunung tuh dilecehin. Ternyata dia itu cuma ngarang cerita doang, Bu. Nah, itu kayak kisah nyata kalau nggak salah. Itu udah lumayan lama. Jadi dia ceritanya dilecehin sama pendaki cowok di gunung. Tapi ternyata dia cuma bikin cerita doang, Bu. Translasi dari cerita gitu. Gitu, Oke. Bu. Yang pernah lihat gitu ya di Twitter untuk berita hoax itu. Ya, namanya aja di Facebook, nanti kalau Twitter lah. Oke, Oke. Yang lain ada yang pernah atau tadi ya yang Ibu tanyakan, kalian pernah nggak menyebarkan berita yang sebenarnya itu belum, atau misalkan yang sebenarnya itu adalah berita hoax itu. Tapi kalian belum tahu gitu itu tuh berita hoax. Tapi karena banyak sekali orang-orang yang memposting seperti tadi ya yang berita Audrey itu, kan itu banyak sekali gitu ya orang-orang yang sampai ada tanda tangan petisi gitu. Akhirnya kalian juga ikut menyebarkan dan pada akhirnya ternyata itu merupakan sebuah berita yang hoax gitu. Nah, untuk selain berita yang Audrey ini, ada nggak yang pernah menyebarkan berita itu tanpa kalian sadari sebelumnya? Ada? Atau belum? Atau tidak pernah? Pernah, Bu. Pernah. Itu berita apa? Berita ini, Bu. Sekolah besok libur, taunya enggak. Tetap masuk. Itu berita dirilis oleh siapa? Nabila? Kan belum ini, Bu, belum resmi gitu, tapi kayak baru katanya-katanya. Nah, itu kan termasuk hoax juga kan, jadi sebenarnya jangan nyebarin dulu, harusnya nunggu resmi dari sekolah gitu, Bu. Ya, betul, konfirmasi ya. Nah, itu ya, itu sangat meresahkan siswa ya, ketika sudah diberikan harapan, tetapi pada akhirnya ternyata harapan itu palsu gitu kan, harapan itu tidak benar gitu. Nah, di sini ada 2 contoh berita ya, kita lihat. Di sini ada dari Pikiran Rakyat, yang sebelah kiri itu ada hoax, yang sebelah kanannya itu yang asli atau benar. Nah, apabila kita lihat sekilas, itu sama saja, yang mengeluarkannya itu adalah Pikiran Rakyat. Kemudian juga dalam hal tata bahasa dan gambarnya pun sama gitu. Tapi di sini yang membedakan adalah judul dari si berita ini. Biasanya apabila kita lihat, oh ya sebelum itu Ibu mau bertanya nih, sebenarnya ciri-ciri yang berita yang hoax itu seperti apa sih? Sebelum kita melihat jauh ke dalam dan mencari tahu lebih dalam, itu tuh yang lebih terlihat dari berita hoax itu, yang lebih muncul itu apanya? Gitu. Kalau kelas gitu. Apa? Tadi siapa yang mengumpulkan pendapat? Kalau sekilas kurang. Suaranya putus-putus ya. Jadi gimana? Tadi ada yang mau menganalisis? Biasanya seperti apa gitu? Ciri-ciri yang berita yang hoax itu? Saya mau coba jawab, Bu. Oke, boleh. Juventius dari 12 MIPA 3. Ya. Kalau menurut saya sih, Bu, ciri-ciri dari suatu berita hoax tuh, yang jelas sumbernya itu hanya satu aja sih, Bu. Jadi kayak benar-benar dia tuh secara informasi yang berdiri sendiri dan belum banyak yang sumber-sumber asli atau resmi itu tidak memberikan informasinya seperti dulu dan tidak diberikan keterangan-keterangan mengenai pendapat seseorang atau mungkin juga suatu bukti atau fakta yang disajikan di beritanya tersebut gitu, Bu. Oke, makasih Juventius. Ya, betul ya.
tadi jadi lebih kepada tidak ada data pendukung gitu. Jadi pemberitaan itu terkadang hanya tunggal gitu, satu, tetapi judulnya itu sangat menggugah atau mengkhawatirkan gitu, terkadang seperti itu. Nah, oke, ada lagi selain Juventius? Aku, Bu. Oke, silahkan. Menurut aku berita Siapa hoax itu ini? kebanyakan bersifat Muzi Muhammad dari kelas 12 MIPA 4. Oke, Muzi, silahkan. Menurut aku sih berita hoax itu kebanyakan bersifat provokatif gitu, Bu. Jadi yang kayak mengangkat isu yang sedang panas, terus tuh kayak dikaitkan dengan hal buruknya gitu, Bu. Misal kemarin Habib Rizik, Bu. Terus banyak hoax beredar gitu tentang Habib Rizik gitu, Bu. Yang bersifat provokatif. Biasanya hoax tuh gitu sih, Bu. Pengetahuan aku. Oke. Lebih ke provokatif ya, mungkin dari judulnya ya, provokatif gitu ya. Nah, oke. Selain tadi Juventius, ada lagi? Saya, Bu. Oke. Saya Lovita Nafisa dari kelas 12 MIPA 4. Menurut saya tuh yang hoax tuh biasanya yang make judulnya kontroversial atau aneh-aneh, Bu. Langsung kayak menyatakan sebuah pernyataan yang ya lagi kontroversial, Bu. Oke. Ya, segitu betul aja, ya. Bu. Ya, kontroversi, penuh dengan kontroversi judulnya ya, terlihat dari judulnya. Oke, betul. Sheila. Ada lagi selain Sheila? Apa nih selain kontroversi? Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, tadi tadi sudah ada beberapa orang yang mengemukakan bahwasannya ciri-cirinya seperti ini, dan seperti ini. Ya, kalau misalnya apabila kita lihat ya sekilas, biasanya judul-judul untuk berita yang hoax itu, misalkan yang pertama, itu tuh judulnya itu sangat menggugah kita atau sangat meresahkan ya. Pertama, kita lihat bahwasannya atau sangat menyentuh sekali gitu ya, menyentuh ke kehidupan kita, sehingga apabila misalkan berita ini terjadi, ini akan menyebabkan hal seperti ini gitu. Jadi adanya keresahan. Maka di situ kita terkadang timbul rasa-rasa ingin memberitahu juga gitu, atau ingin menyebarkan, ingin menginformasikan ke orang lain juga gitu ya, dengan rangka atau dengan tujuan bahwa orang lain pun perlu tahu gitu hal ini karena penting. Nah, nih yang selanjutnya yang di sebelah kanan ini ada berita hoax juga dari Facebook ya, ini diambilnya dari Facebook. Di sini tertulis Sri Mulyani, jika rakyat mengizinkan daerah Bali kita jual untuk bayar hutang. Nah, pernah nggak sebelumnya anak-anak melihat berita ini? Sekilas misalkan atau pernah membahasnya? Kayak Nabilah tadi geleng-geleng. Yang lain? Pernah, Bu. Oke, pernah Dikra pernah? Cuma saya jual daerah. Emang kayaknya tahun sebut sama kakak sana apa ada yang mau jual beli transaksi gitu kayak dulu awas itu. Enggak, kayaknya nggak mungkin deh kalau sekarang. Agak susah. Desperate Indonesia masih gini ya, Bu. Nah, penjual satu pulau ke negara lain. Oke. Pernah tadi ya, pernah ngedenger ya berita tentang ini, hoax ini. Oke, jadi waktu itu Ibu juga pernah baca gitu ya berita ini, bahwasannya karena hutang kita, apalagi waktu itu krisis gitu ya, hutang Indonesia sangat banyak gitu ya, sudah beberapa puluh triliun, dan muncullah berita ini gitu. Berita ini mengatasnamakan bahwasannya Sri Mulyani mengatakan daerah Bali kita jual gitu apabila itu perlu untuk membayar hutang. Nah, ini sangat meresahkan gitu ya, tentu sangat merasakan, dan langsung mendapat respon-respon yang berbagai macam respon gitu ya dari masyarakat Indonesia, entah itu misalkan dari yang pro atau misalkan
lebih banyak dari yang kontranya karena ini menyangkut hal-hal apa ya istilahnya masa dijual gitu ya, Indonesia masa dijual gitu kan, walaupun itu sebagian daerahnya. Nah, di sini Ibu ada juga video nih ya, tayangan video, silakan untuk diamati. Oke. Udah ya tadi lihat videonya. Biasanya nih dari video-video tersebut nih ya, Ibu mau bertanya lagi. Dari video-video tersebut biasanya kalian itu sering melihat gitu ya penyebaran hoax itu di media sosial yang mana? Banyak, Facebook banyak, Twitter banyak gitu biasanya. Oke, jadi sama media sosial ya, Dik ya? Tapi emang banyak juga, emang banyak banget tuh. Kalau di WA emang banyak banget biasanya. Oke. WA paling kerasa sih kalau di WA. Ibu, Ya, gimana? aku biasanya lihat di Twitter, tapi biasanya screenshotnya itu malah dari Facebook, gitu. Oh gitu, oke. Jadi sebenarnya tadi kalau kata Dikra lebih banyak di WhatsApp gitu ya, kan biasanya suka banyak sekali gitu ya informasi-informasi share-share dari grup-grup, misalkan dari grup keluarga, terus dari grup-grup organisasi atau misalkan dari yang lainnya gitu ya, yang untuk informasi hoax di WhatsApp. Oke, betul juga. Nah, tadi kalau dari Alia lebih ke pengambilan beritanya itu dari Facebook, kemudian disalurkan lagi gitu ya ke Twitter. Ya, Bu. Oke, betul. Nah, selain tadi Dikra sama Alia, menurut kalian yang lain lebih sering ngelihat berita hoax di mana? Atau sering mendapatkan berita hoax di mana? Atau sama? Di artikel, paling Bu di web-web yang nggak terpercaya gitu, kayak portal berita yang aneh-aneh, biasanya blogspot gitu basisnya. Oke. Blogspot yang tidak tahu gitu ya, itu siapa yang menulis dan siapa yang menerbitkan, kayak gitu ya, Arisa. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait tadi ya, pengaruh kemajuan iptek ataupun sikap selektif kita dalam hal menghadapi kemajuan iptek? Silahkan apabila ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Sudah paham semuanya? Ibu mau minta nomor, Bu? Kenapa, Dik? Mau minta nomor. Nomor apa? HP, WA, Bu. Ada yang mau di chat? Oh iya, boleh. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang lain, ada yang ingin bertanya? Nanti untuk Dikra, setelah selesai kelas ya, Ibu akan berikan. Ya. Oke. Ini ada yang dikumpulin, Bu. Ada yang belum soalnya. Kenapa? Jadi nanti aja. Ada yang mau dikumpulin. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain? Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Oke. Kita lanjut ya. Nah, di sini Ibu
menyinggung sedikit ya yang disampaikan untuk minggu kemarin ya oleh Bu Ida, bahwasannya ada yang namanya echo chamber di media sosial, bukan chamber secret ya, echo chamber. Jadi kalau misalkan kita lihat nih sekilas, echo chamber itu penampakannya seperti ini. Nih, coba dilihat. Ada kata-kata yang menjadi ketika kita mencari sesuatu, data-data kita, kata-kata kita itu akan terekam oleh dunia digital gitu ya, sehingga akan menghasilkan sebuah polarisasi gitu. Nah, di sini echo chamber ini akan memberikan rekaman misalkan suka atau tidak suka diambil saat para pengguna itu beraktivitas, apa yang diklik, kemudian apa yang disukai, kemudian juga apa kita memfollow siapa, memfollow organisasi apa, kemudian memberikan komentar apa, terus juga menambahkan teman kita apa kalau misalkan di Instagram ya, terus juga dan hal sebagainya lah ya. Nah, atau misalkan ketika kita lihat di explore Instagram, biasanya kita melihat yang namanya atau merasakan namanya gelembung bias gitu. Jadi ketika anak-anak semua explore Instagram itu berisi makanan, sering melihat mukbang gitu ya, pasti cenderung akan explore Instagramnya itu akan berupa tayangan hal seperti itu serupa sama, benar tidak? Betul. Ya, betul ya. Ya, karena tadi adanya sebuah gelembung bias gitu ya. Jadi ketika kita menyukai sesuatu, biasanya itu akan disarankan langsung oleh aktivitas kita. Aktivitas di media sosial kita. Kita follow ini pasti nanti ketika kita memfollow suatu Instagram misalkan tentang skincare gitu ya, tentang atau tentang beauty kecantikan seperti itu, nanti pasti akan ada yang nge-follow kita juga gitu ya. Ada yang nge-follow kita juga dengan akun yang sama persis seperti itu. Ini yang disebut juga dengan tadi ya gelembung bias di di media sosial. Ranti teh mana naon? Ranti naon? Selamat datang Bapak. Terima kasih. Jadi tadi masuk memperhatikan. Iya. Oke, dilanjutkan ya. Jadi tadi ya dalam hal echo chamber itu segala aktivitas itu kita itu sebenarnya terekam dalam dunia digital, dalam dunia maya, entah itu misalkan kata sandi, password atau apapun itu semuanya terangkum gitu ya. Makanya ketika ada hacker itu mereka menggunakan kecerdasannya, menggunakan keahliannya untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan gitu ya. Jadi memang pada dasarnya menurut seorang ahli, dia menyatakan bahwasannya kita hidup di dunia ini itu tidak bersifat privacy atau seseorang itu tidak memiliki privacy karena memang data-data kita itu ada gitu, entah itu kita melakukan hal apa hari ini, menyukai apa, kemudian juga kita melakukan transaksi apa dan sebagainya itu terekam, sehingga perlu adanya kehati-hatian atau mengurangi intensitas kita untuk menggunakan media digital, untuk mengadakan media sosial apabila memang tidak terlalu penting seperti itu. Nah, dalam hal kaitannya dengan hoax tersebut, jadi memang kebohongan yang sering berulang-ulang disampaikan itu akan menjadi sebuah kebenaran menurut Joseph Goebbels. Dalam perkataan tersebut, Ibu mau bertanya, ketika anak-anak menerima sebuah informasi, kemudian disebarkan lagi informasinya ke yang lain oleh teman-temannya gitu ya, secara tidak langsung apa sebenarnya yang akan dilakukan? Pertama, apakah akan ikut juga menyebarkan informasi tersebut atau misalkan menunggu yang lainnya atau menunggu keputusan kebenarannya? Apa yang akan pertama kali dilakukan ketika ada sebuah informasi yang sangat
bombastis gitu, judulnya atau misalkan tentang beritanya tentang ini, kemudian pokoknya intinya beritanya itu penting gitu ya. Kemudian teman-temannya sudah mulai mengkomunikasikan, menyebarkan gitu informasinya kepada yang lain. Hal yang pertama kali yang perlu dilakukan itu apa, Ibu mau tahu? Mau jawab, Bu? Iya, boleh Asya. Iya, kalau Asya sendiri mah kalau misalkan nemu artikel nih, waktu yang kayak kemarin itu yang tentang pengumuman LTPT, itu waktu itu Asya nemu di Twitter gitu kan, pokoknya waktu tanggal berapa gitu LTMPT bakal ngumumin gitu ya. Waktu itu pertama kali lihat, Asya nggak percaya, ya udahlah lihat bohong ya. Terus udah gitu, ya udah Asya tunggu aja dulu sampai nanti di-up-in lagi. Ini mah hoax. Udah gitu aja. Gitu. Jadi menunggu dulu konfirmasi yang sebenarnya. Oke, bagus ya. Iya. Bagus, langkah yang bagus. Oke. Selain Asya, ada lagi atau kalian memiliki pemikiran-pemikiran dan langkah-langkah tertentu untuk mengantisipasi hal-hal dan mencegah kekeliruan tersebut? Makasih ya, Asya. Oke, ada lagi? Gimana Zahra? Ada yang mau disampaikan? Enggak, Bu. Oh, enggak. Oke. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Terkait hal apa sih yang harusnya dilakukan pertama kali? Apakah ikut-ikut juga menyebarkan informasi tanpa mengetahui kebenarannya? Karena tadi pertama kita percaya bahwasannya teman kita pun sudah menyebarkan informasi tersebut. Berarti sudah didukung oleh dua orang, oleh dua sumber dan oleh dua pemikiran gitu. Pada akhirnya merasa bahwasannya ini tuh benar gitu informasinya. Gimana? Sudah? Boleh jawab. Oke, boleh, Alia. Kalau aku biasanya nanya dulu ini dapat dari mana gitu. Oke, konfirmasi terlebih dahulu ya kepada orang yang menyebarkan informasinya. Iya, Bu. Oke, bagus. Oke, selain Alia, Aku mau coba jawab, Bu. boleh ya, Karisa, silahkan. Biasanya sih dilihat dulu apa yang jadi topik yang diberitakannya, apa yang disebar gitu. Misalnya terkait pendidikan. Nah, berarti kita harus tahu juga kayak biasanya kalau tentang pendidikan itu sumber yang paling baik tuh di mana misalnya di blog Kemendikbud atau di Instagramnya gitu. Jadi balik lagi lihat dulu apa yang lagi dibicarakan di berita tersebut, Bu, dan dicari tahu ke sumber berita yang terpercaya mengenai topik atau bidang apa yang sedang dibicarakan di berita tersebut. Kayak gitu. Oke, bagus. Ya, lebih lengkap ya tadi konfirmasi, kemudian juga kita melihat data-data pendukungnya. Oke, bagus ya Karisa ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang berbeda? Atau sama kayaknya, Bu. Oke, sama ya. Ya, secara umum bisa dilakukan hal-hal sebagai berikut gitu ya, untuk mengkonfirmasi, kemudian juga kita melihat data-data pendukung dari tindakan-tindakan atau dari informasi yang tadi disampaikan. Oke. Selanjutnya, nah, tadi video tersebut ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mengenai tadi ya pembahasan dari awal sampai dengan tadi video, kemudian juga tadi menyangkut tentang hoax dan sebagainya, tentang hacker, juga ada tentang
tindakan-tindakan lain negatif di bidang iptek. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Dikra, ada yang mau ditanyakan? Enggak, alhamdulillah. Enggak, oke. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, di sini ada sebuah gambar. Ada sebuah gambar, ada dua orang. Yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan. Yang ini ya, yang rambutnya hitam dan yang satu lagi yang tidak ada rambutnya. Nah, untuk rambutnya hitam. Di sini, I think therefore I am. Terus, I believe therefore I'm right. Jadi, katanya di era post-truth, orang itu tidak mencari kebenaran, tetapi mencari afirmasi atau konfirmasi dan dukungan terhadap keyakinan yang dimilikinya. Jadi tadi kita kembali lagi ke sebelumnya bahwasannya ketika ada satu orang yang menyampaikan informasi, yang memberikan informasi, misalkan di sini Nabila menyampaikan informasi, memposting informasi misalkan di grup atau misalkan di snap WhatsApp. Kemudian di sini Karissa melihat informasi tersebut. Nah, di situ Karissa juga ada satu rasa, artinya satu trust ya, satu kepercayaan terhadap Nabila bahwasannya ketika teman saya memberikan sebuah informasi, berarti itu sudah pasti betul gitu. Artinya saya percaya kepada teman saya. Nah, di situ Karissa ikut juga menyebarkan informasinya, misalkan di grup atau di story WhatsApp. Nah, setelah itu misalkan di sini Zahra ketika melihat Nabila dan Karissa menyebarkan informasi yang sama, timbullah sebuah keyakinan bahwasanya memang ini informasi yang sama, meskipun pada dasarnya Zahra melihat informasi itu misalkan di Twitter, ada orang yang menyebutkan bahwa informasi ini itu tidak benar karena data dan fakta seperti ini. Tapi karena tadi teman-temannya juga sudah memberikan atau informasi yang sama, terkadang orang akan cenderung memberikan informasi yang sama gitu dari dua orang tersebut. Artinya Zahra juga memiliki potensi yang besar gitu untuk sama-sama menyampaikan informasi yang sama dari Nabila sama Karissa gitu. Nah, kalau misalkan berdasarkan tadi ya trust dan post trust. Jadi dibutuhkan sebenarnya dalam hal ini tuh saat ini tuh dibutuhkan dukungan terhadap keyakinan yang dimilikinya. Artinya semakin banyak orang yang percaya pada satu informasi, maka semakin banyak juga orang-orang yang lebih percaya gitu terhadap informasi itu. Nah, untuk di gambar sebelah kanan, di sini lihat ada public, kemudian noise, kemudian government. Jadi, menurut anak-anak, sebenarnya media sosial itu dipergunakan untuk apa? Dalam hal kehidupan kita sehari-hari. Ada yang memiliki argumentasi atau pendapat? Coba ya, Ibu di sini panggil aja ya. Untuk Wicak, di sini ada Wicak? Hah? Ini tanggung beres ya. Ada Wicak? Ya. Oke, jadi menurut Wicak nih, tadi seperti Ibu tanyakan, menurut Wicak sebenarnya fungsi media sosial itu bagi kehidupan kita itu seperti apa? Untuk apa sebenarnya? Untuk ikut itu secara kejam, jadi nggak tahu apa aja sih. Kita lupa. Oke, silahkan Wicak. Ada di sini Wicak sana? Iya, kegunaan media sosial, Bu.
Iya. Kegunaan media sosial menurut saya itu untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan teman maupun orang lain gitu, Bu. Oke, lebih kepada berkomunikasi ya. Oke, makasih Wicak. Ya, Oke. siap, Bu. Oke, selanjutnya ada yang memiliki pemikiran yang berbeda atau melengkapi dari pernyataan Wicak tadi? Kos Dina memiliki pemikiran yang sama atau berbeda sama tadi yang dikatakan oleh Wicak? Aku sama, Bu. Oke, sama. Ini 2 orang sama ya. Oke, ada lagi yang tidak yang berbeda? Coba. Pasti ada yang berbeda, pemikirannya ada yang berbeda. Oke, kalian bisa mengemukakan pendapat kalian di sini ya. Ini adalah sebuah forum terbuka. Pembelajaran ini bersifat terbuka dan bisa menyampaikan segala pendapatnya tanpa harus adanya rasa malu-malu. Mana? Ada atau sama semua? Aku mau nambahin, Bu. Oke, boleh Karisa. Selain untuk berkomunikasi sama teman-teman, sekarang tuh media sosial benar-benar dipakai untuk segala hal. Salah satunya ini ya, cari uang gitu, maksudnya berusaha jadi pengusaha gitu di media sosial, berjualan kayak gitu. Selain itu juga sebagai media pembelajaran juga banyak, di Instagram banyak yang di bidang akademik gitu, kayak mungkin Instagramnya yang sekarang banyak terkenal tuh kayak Pahamify yang gitu-gitu buat ngadain tryout online gitu. Terus banyak juga influencer yang emang di bidang akademik gitu, ngajarin matematika, contohnya kayak Jerome Pauline gitu, Bu. Jadi banyak, semua hal bisa diterapin di media sosial gitu. Oke, makasih Karisa. Jadi lebih lengkap ya tadi ya manfaatnya dan harus dipergunakan untuk apa gitu tadi. Karena poin penting itu adalah menyebarkan sesuatu, entah itu informasi, entah itu informasi tentang kita berjualan, entah itu misalkan ilmu pengetahuan ataupun dan yang lainnya. Intinya itu menyebarkan. Oke, di sini juga ada hal-hal yang bisa kita lihat terjadinya hoax. Nah, di sini ya, karena ada biasnya konfirmasi. Tadi yang seperti teman-temannya bilang sebelumnya, bahwasannya kita tuh harus mengkonfirmasi berita ini tuh betul atau tidak gitu ya. Jadi apabila konfirmasinya itu tidak berjalan dengan sesuai atau berjalan semestinya, maka terjadinya sebuah bias konfirmasi. Nah, ini akan menimbulkan sebuah tindakan hoax gitu ya. Kemudian yang kedua adalah judul yang bombastis. Tadi Ibu sudah singgung ya sedikit bahwasannya biasanya judulnya itu selalu menggugah dan mengganggu batin kita sehingga terkadang pembaca, terkadang netizen tanpa pikir panjang itu langsung menyebarkan informasi hoax itu gitu ya. Ataupun nalurinya ingin cepat menyebarkan tanpa disaring, tanpa adanya konfirmasi, tanpa adanya penyaringan terlebih dahulu. Nah, ini adalah kemajuan iptek secara positif, bisa dilihat ada di bidang politik, misalkan untuk melaksanakan kerjasama ya antara negara satu dengan negara yang lain, antara negara Indonesia dengan Cina, Amerika, ataupun dan yang lainnya. Kemudian juga di sini di bidang pertanian, kita lihat dengan pemanfaatan teknologi yang semakin maju, semakin canggih, Indonesia itu bisa meningkatkan produksi domestik brutonya, sehingga tidak harus banyak impor gitu ya. Ketika beras sudah tercukupi untuk seluruh masyarakat Indonesia, maka tidak perlunya adanya lagi gitu ya impor beras, impor bahan makanan, karena memang tadi sudah didukung juga oleh penggunaan teknologi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada?
Tidak ada, Bu. Oke. Nah, jadi selanjutnya di sini ada juga di bidang pada pemberdayaan manusianya. Minggu kemarin Dikra pernah katakan bahwasannya dengan pemanfaatan teknologi kita bisa mengembangkan sumber daya manusia di dalam kegiatan daring ini melalui dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan webinar untuk misalkan tadi ya mengembangkan sumber daya manusianya untuk memberikan pelatihan secara daring seperti itu. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut bisa menghasilkan sebuah output yang baik terhadap warga negara Indonesia. Oke. Ini sudah pada slide terakhir. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, sampai sini. Terkait tadi, boleh ditanyakan apa saja terkait materi hari ini. Oke, ada yang mau bertanya? Sudah paham semuanya? Oke. Allah sudah, Bu. Oke, sudah paham. Alhamdulillah ya kalau sudah paham. Sekarang kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba, ada yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Dari yang pertama, dari awal pembahasan sampai akhir? Silakan, ada yang mau membantu menyimpulkan? Muhammad Haun, bisa membantu menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Ada? Atau di sini Haifa? Ya, Bu. Ya. Kesimpulan dari materi pada hari ini itu seperti apa menurut Haifa? Adanya kemajuan iptek membawa dampak positif, tentunya juga dengan dampak negatif, tidak bisa dipungkiri. Lalu kita sebagai masyarakat tentunya harus bisa bersikap bijak akan dampak-dampak yang dihasilkan dari adanya kemajuan iptek tersebut. Contohnya dari yang tadi, dengan penyebaran informasi yang semakin mudah dan semakin cepat, kita juga harus bijak dalam menyampaikan informasi dan menerima informasi juga kita harus bijak. Jangan sampai karena mudahnya menyebarkan informasi, kita malah membantu penyebaran dampak negatifnya itu semakin luas. Jadi kita menyebarkan informasi yang belum tentu belum dipastikan kebenarannya. Gitu. Oke, makasih Haifa. Ya, makasih. Ada lagi selain Haifa? Selain Haifa, ada lagi yang mau menyimpulkan? Oke. Aku mau coba, Bu. Ya, boleh Nabila. Tapi mungkin secara singkat aja, kalau menurut aku kesimpulannya, kan ini membahas tentang kemajuan iptek. Kemajuan ini tuh ya gak bisa kita pungkiri lagi karena ya gimana ya, setiap tahun pasti akan ada kemajuan entah dalam bidang politik ataupun teknologi. Tapi yang jadi yang harus digarisbawahi di sini adalah bagaimana kita menyikapi kemajuan tersebut karena itu bisa jadi menjadi dampak negatif maupun positif. Iya, oke. Oke, makasih. Maka terima kasih ya Nabila tadi. Haifa, makasih sudah menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Jadi di sini juga Ibu akan melengkapi bahwasannya ketika kita menghadapi sebuah kemajuan ilmu pengetahuan teknologi ataupun sebuah kemajuan dalam hal bidang apapun itu harus selalu diiringi dengan sikap-sikap yang mampu menyaring atau memfilter-filter hal-hal negatif atau hal-hal yang dapat merugikan diri kita, hal-hal yang dapat merugikan orang lain, hal-hal yang dapat merugikan bangsa kita. Artinya di sini juga harus ada
yang namanya literasi digital. Kita tahu bahwasannya penggunaan teknologi itu sangat berguna, adanya teknologi itu sangat berguna. Tidak bisa dipungkiri, benar tadi kata Aifa, tidak bisa dipungkiri bahwasannya penggunaan teknologi dan kemajuan itu kita rasakan dan membantu kehidupan kita sehari-hari. Tetapi bagaimana atau sikap seperti apa yang harus kita bangun untuk mengoptimalkan kemajuan teknologi itu agar tetap berada pada pedoman dan arah atau alurnya secara positif gitu ya, secara benar gitu dalam hal penggunaannya. Oke, mungkin sekian saja ya pembelajaran kita hari ini. Kita sama-sama ucapkan basmalah bersama-sama. Alhamdulillah bersama-sama. Ya, alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih juga sudah mau aktif dalam pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bapak, mungkin ada masukan dari Ya. Silakan. Sedikit saja. Ini penyampaian sudah bagus, materinya bagus, kemudian PPT atau media yang digunakan juga sudah cukup bagus, sehingga sepertinya ada kendala ya dari Pak Oman. Oke. Ini untuk Dikra, tadi minta nomor WA Ibu ya? Ya, Bu. Ini saya kirim di chat. Kayak mungkin ini juga sambil nunggu Pak Oman join lagi ya, Ibu mau menyampaikan terima kasih banyak telah berpartisipasi banyak ya mengikuti kegiatan pembelajaran Ibu dari awal sampai akhir. Mungkin ini sinkronus terakhir kita. Terima kasih banyak sekali.